get it! Let's get it! Let's get it! Let's get it! No! Semuanya udah pada kentut? Udah pada Kalau belum, kentut dululah. Mantap. Oke guys, kali ini saya akan merangkum alur cerita film A Boy and His Samurai, yang dimana film ini dirilis pada tahun 2010, dimana film ini menceritakan seorang samurai dari zaman Edo, dimana ia melakukan perjalanan melalui waktu, yaitu 180 tahun untuk sampai di Jepang saat ini, dimana ia kemudian bertemu dengan janda Hiroko dan putranya Tomoya. Hingga akhirnya ia bekerja untuk Hiroko, yaitu sebagai pembantu rumah tangga, yaitu dengan imbalan makanan dan penginapan. Satu hari Kijima membuat kue untuk Tomoya, hingga Kijima menjadi pembuat kue yang populer. Dalam proses ketiganya menjadi sangat dekat, tetapi saat mereka harus mengucapkan selamat tinggal juga semakin dekat. Bagaimanakah kisah ceritanya? Sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan di mana seorang ibu dan anak yang baru terbangun dari tidurnya. Lalu ibunya mengantarkan anaknya ke sekolahnya dengan terburu-buru. Kita panggil saja namanya Hiroko, sedangkan anaknya bernama Tomoya. Hiroko dan Tomoya berlari dengan terburu-buru. Seketika itu juga Tomoya berhenti dan Hiroko mengatakan, apakah kamu ingin buang air kecil? Lalu Tomoya menunjukkan seseorang, yang dimana seorang lelaki prajurit yang merupakan samurai, dan ia terlihat begitu kebingungan. Kita panggil saja namanya Kijima. Lantas Hiroko dan Tomoya pun pergi. Beralih pada Hiroko yang sedang menjelaskan tentang angka penjualan di toko. Kemudian Hiroko pulang dari kerjanya dan menjemput anaknya Tomoya. Saat Hiroko mengambil surat, tiba-tiba Tomoya menghilang dan ia mencoba untuk mencari anaknya. Sesaat ia melihat sebuah kardus yang dimana Tomoya bersembunyi di sana. Saat ia akan mendekati kardus tersebut, ia melihat seorang yang bersembunyi di balik tembok, yang dimana itu adalah Kijima. Hiroko datang mendekatinya dan mengatakan, apakah ini film syuting? Lantas Kijima bertanya di manakah dirinya, dan Hiroko mengatakan ada di Sugono. Saat itu juga Tomoya datang dan mengagetkan mereka, dan Kijima pun menodongkan pedang samurainya pada Tomoya. Kijima yang bingung akan keberadaannya meminta pada Hiroko supaya membawanya ke tempatnya. Sesampainya di tempat Hiroko, Kijima melihat seisi kota yang berbeda, dan ia pun terlihat makin kebingungan. Sesampainya di ruangan Hiroko dan Tomoya terlihat begitu ketakutan. Saat Kijima meminta pada Hiroko supaya mereka duduk, lalu Kijima bertanya, kapankah Sugomo berubah? Hiroko yang kebingungan berkata pada Kijima bahwa perkataan Anda tidaklah masuk akal. Singkat cerita, Hiroko menyediakan makanan pada Tomoya dan Kijima. Kijima yang melihat makanan yang berbeda mencoba untuk memakan masakan Hiroko. Seketika Tomoya menangis dan ibunya bertanya kenapa ia menangis, dan Tomoya mengatakan bahwa dirinya merindukan Pokemon di TV. Ibunya meminta supaya Tomoya berhenti menangis. Lalu Tomoya memberikan karamel pada Kijima. Lantas Kijima pun memakannya dan mengatakan bahwa karamel begitu lembut dan manis, dan ia pun melanjutkan untuk memakannya. Kemudian Hiroko bertanya, apakah Anda tahu tahun ini tahun berapa? Lantas Kijima mengatakan bahwa tahun ini adalah 9 Bunsei, yaitu tahun anjing api. Dan Hiroko pun melihat komputernya dan mengatakan bahwa itu adalah tahun 1862 sebelum Masehi. Lalu Kijima pun lantas meminta untuk pergi dan berkata bahwa dirinya berhutang budi atas kebaikannya, dan Kijima pun pergi.
Keesokan harinya, Tomoya pergi bersama dengan teman-temannya dan juga gurunya. Tiba-tiba ia berhenti di tengah jalan dan sesaat mobil pun datang beralih pada Hiroko yang memarahi salah satu karyawan di sana, dan ia mendapat telepon dari guru Tomoya dan Hiroko pun lantas bergegas pergi ke sana. Sesampainya Hiroko di sekolah, ia memanggil anaknya dan ternyata Tomoya bersembunyi di balik lemari. Lantas Hiroko kaget melihat anaknya baik-baik saja, di mana Hiroko berpikiran bahwa anaknya ditabrak mobil. Lalu guru Tomoya mengatakan bahwa Tomoya diselamatkan salah satu pria yang ternyata itu adalah Kijima sendiri. Lantas mereka pun pergi. Seketika Kijima terjatuh dan Hiroko pun membawanya ke tempatnya dan memberikan ia makan. Lalu Kijima menggantikan bajunya pemberian dari Hiroko dan mereka pergi ke beberapa tempat untuk mencari jalan supaya Kijima pulang ke masa lalunya. Kemudian Kijima menunjukkan sebuah gedung tinggi bahwa di sanalah rumahnya, tetapi itu bukanlah rumahnya. Lantas mereka pun pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Kijima mengatakan pada Hiroko bahwa di Sugamo yang ia kenal segalanya adalah sawah dan ladang. Ia juga mengatakan bahwa ada patung Buddha kecil di dekat jalan setapak dan ia selalu berdoa di sana. Lantas Kijima bercerita saat ia berdoa, tanpa ia sadari air mata mulai mengalir di kakinya. Ia mencoba untuk keluar tetapi dirinya malah semakin tenggelam dan ia berdiri tepat di depan toko itu. Dan saat itu juga sahabat Hiroko datang dan mereka pun pergi. Saat mereka pergi, benar saja bahwa ada patung Buddha tepat di atas toko itu. Singkat cerita, Kijima melakukan aktivitasnya yaitu seperti rumah tangga di rumah Hiroko, baik itu berbelanja, membersihkan rumah, bahkan menyuci baju, semua ia lakukan. Keesokan harinya, Kijima menonton televisi di mana ia diperlihatkan yaitu cara untuk memasak dan Kijima mencatat semuanya. Seketika ia mendengar suara telepon dan lantas Kijima yang tidak tahu apa-apa lantas mengambil samurainya. Ia melihat telepon tersebut di mana Hiroko meminta tolong pada Kijima yaitu untuk menjemput anaknya yaitu Tomoya. Sesaat Kijima sudah berada di tempat penitipan anak dan melihat Tomoya yang sedang sakit. Lantas Kijima pun segera membawa Tomoya pulang. Sesampainya di rumah, Kijima merawat Tomoya dan menyuapi ia makan. Lalu Hiroko yang baru pulang dari kerjaannya mencari dan memanggil Tomoya dan ia mendapat Tomoya yang sudah sakit. Kemudian Kijima membawa sebuah karamel hasil buatannya sendiri dan memberikannya pada Tomoya. Ketika Tomoya memakannya, ia mengatakan bahwa karamel buatan Kijima begitu enak. Lantas Kijima pun terlihat begitu senang karena karamel buatannya sendiri begitu enak dan Tomoya lantas melanjutkan memakan karamel buatan dari Kijima itu. Singkat cerita, Kijima dan Tomoya membuat berbagai macam kue. Lalu Hiroko dan sahabat-sahabatnya datang ke rumahnya dan mereka melihat begitu kaget dan senang karena melihat berbagai macam kue hasil buatan Kijima dan Tomoya. Lantas mereka pun memakan kue tersebut dan salah satu sahabat Hiroko memoto kue buatan dari Kijima dan mengatakan bahwa dirinya bisa memulai bisnis. Keesokan harinya, Kijima mengajari Tomoya untuk belajar menggunakan pedang samurai dan Tomoya meniru gerakan daripada Kijima dan Hiroko terlihat begitu senang melihat mereka begitu kompak. Sesaat Hiroko mengambil surat dari pengambilan surat dan mendapat sebuah kartu untuk Kijima yang dimana Kijima terpilih sebagai kontes kue ayah. Kemudian saat Hiroko di sekolah Tomoya, temannya mengambil kartu yang dipegang oleh Hiroko dan terlihat kaget di mana sahabatnya lah yang memasukkan Kijima ke kontes perlombaan kue tersebut. Hiroko dan Tomoya membujuk Kijima supaya dirinya mau ikut dalam kontes perlombaan kue tersebut dan Hiroko mengatakan bahwa dirinya begitu yakin bahwa ia akan menang. Scene berpindah di mana para ayah mengikuti kontes perlombaan pembuatan kue ayah dan Kijima juga ikut di sana.
Lalu mereka pun berlomba. Setelah mereka melakukan babak penyisihan, lantas mereka menunggu hasil siapa yang akan lanjut ke babak berikutnya. Sesaat mereka pun melihat siapa yang masuk di babak final, yaitu nomor 17, 41 dan 113. Dan Hiroko dan Tomoya begitu senang di mana Kijima menang ke babak final, dan mereka pun memulai perlombaan di babak final tersebut. Satu persatu mereka memperkenalkan diri mereka antara ayah dan anak, dan begitu juga dengan Kijima dan Tomoya. Hiroko dan sahabatnya memberikan dukungan pada mereka, dan mereka pun memulai untuk membuatkan kue mereka masing-masing. Singkat cerita, di mana dua kontestan lain sudah terlihat membuat kue, sedangkan Kijima dan Tomoya belum terlihat apa-apa. Kemudian Kijima dan Tomoya pun membangun kue mereka, di mana mereka terlihat membangun sebuah kastil. Tomoya yang terlihat begitu mengantuk, lantas Kijima menyuruhnya supaya beristirahat. Tetapi Tomoya menahan ngantuknya dan melanjutkan untuk membuat kue mereka. Waktu terus berjalan dan mereka berusaha untuk membuat kue mereka masing-masing. Ketika Tomoya terlihat begitu mengantuk, tanpa sengaja ia menjatuhkan coklat tepat di atas kue yang mereka buat. Dan Kijima yang sedang membuat kue lantas melihat kue mereka sudah dilamuri dengan coklat itu, dan Kijima pun lantas berteriak dan memarahi Tomoya. Ketika ia terbangun, ia melihat kue mereka sudah dilamuri oleh coklat. Ia lantas menangis karena melihat kue mereka yang sudah berantakan. Ibu Tomoya juga terlihat begitu sedih. Lantas Kijima berkata pada Tomoya supaya ia tidak menangis, karena itu bukanlah akhir dari segalanya. Kijima pun melakukan aksi samurainya, yaitu menaburkan roti dengan kecil-kecil di atas kue kastil mereka. Semua juri dan penonton terlihat kagum melihat aksi dari Kijima, hingga pada akhirnya semuanya bertepuk tangan. Sesaat Hiroko menjumpai Tomoya dan memeluknya, di mana Kijima mengatakan bahwa mereka lah yang menjadi pemenang. Hiroko mengatakan pada Kijima bahwa Kijima telah berhasil mengalahkan Tokyo. Lalu Tuan Tonoma yang sebelumnya adalah juri mereka lantas menawarkan Kijima untuk bekerja di tokonya, dan Hiroko pun mengatakan supaya ia bekerja di sana. Lantas Kijima pun bekerja di toko Tonmona. Pada malam hari, Hiroko memberikan sesuatu pada Kijima, di mana berisikan sebuah ponsel. Hiroko mengatakan pada Kijima bahwa ia telah sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan ia susah untuk dihubungi. Singkat cerita, di mana Hiroko menghubungi Kijima, tetapi ia tidaklah mengangkatnya. Sedangkan Tomoya yang sedang melipat baju terlihat begitu bersedih karena Kijima yang dulunya selalu bersamanya kini malah sibuk dengan pekerjaannya, dan kini Kijima tidaklah ada waktu untuk Tomoya. Hiroko yang masih mengerjakan pekerjaannya, barulah Kijima pulang dari pekerjaannya. Sesaat Kijima mengatakan mengapa ia belum tidur. Lantas Hiroko mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengerjakannya di kantornya sebab ia harus menjemput dan menjaga Tomoya. Kijima hanya mengatakan bahwa dirinya hanya berbalas budi pada Hiroko, dan Hiroko pun mengusir Kijima. Keesokan harinya, di mana Tomoya yang berada di sekolah terlihat sedang sakit, dan tiba-tiba salah satu guru Tomoya menangis, di mana ia mengatakan bahwa Tomoya tiba-tiba menghilang begitu saja, dan Hiroko yang terlihat begitu bersedih lantas mencari anaknya Tomoya. Hiroko menuliskan pesan di atas kertas bahwa ibunya mencarinya dan apabila ia kembali ke rumah supaya menunggunya di rumah. Ketika ia akan melanjutkan untuk mencari anaknya, seseorang datang ke rumahnya, yaitu teman satu kerjanya, dan Hiroko meminta sahabatnya supaya membantunya untuk mencari anaknya Tomoya. Hiroko dan temannya berusaha mencari anaknya yaitu Tomoya ke berbagai tempat. Lalu Hiroko
Hiroko menelpon Kijima dan Kijima mengatakan apakah ada yang ia bisa bantu karena dirinya begitu sibuk dengan pekerjaannya. Dan Hiroko pun mengatakan bahwa Tomoya telah menghilang karena ia selalu menghubunginya. Lantas mereka pun bertemu dan mencari Tomoya. Hiroko datang ke toko Tomona dan mencari anaknya Tomoya. Kijima yang melihat sebuah mobil truk berusaha untuk mengejarnya dan ia mengira bahwa Tomoya bersembunyi di sana. Saat mobil tersebut berhenti, ia mencari Tomoya di dalam mobil itu dan benar saja Tomoya bersembunyi di sebuah kardus. Hiroko yang melihat Tomoya di sana lantas datang berlari menjumpai anaknya dan Tomoya yang terbangun melihat Kijima dan mengatakan apakah dirinya datang untuk mencarinya. Lalu sesaat sekelompok orang datang menemui mereka yang dimana mobil mereka yang hampir tertabrak. Kijima melihat kondisi mobilnya dan mobil tersebut baik-baik saja dan tanpa ada goresan sedikit pun. Ia menyuruh mereka supaya pergi dari sana. Sekelompok orang itu lantas menghajar Kijima dan mengambil pedang samurainya. Ketika sekelompok orang itu akan pergi, Kijima mengatakan supaya mereka berhenti di sana. Lalu Kijima pun meminta sebuah alat pada Tomona dan Kijima pun melawan orang tersebut dengan begitu mudah. Saat ia melakukan aksinya, ia pun pingsan. Pada malam hari, Kijima, Hiroko dan Tomoya lantas pulang ke rumah mereka. Sebelum mereka pulang, mereka singgah ke sebuah toko yang dimana Kijima pertama kali berada di sana. Tomoya meminta pada Kijima supaya ia dibuatkan lagi puding karamel untuk dirinya. Saat mereka akan mendekati toko tersebut, Hiroko bertanya apa kamu tidak ingin kembali ke Edo, dan Kijima pun mengatakan jika hal itu terjadi ia akan sangat menghargainya. Dan saat itu juga muncullah sesuatu dari kaki Kijima, di mana itu adalah perbuatan dari patung Buddha itu. Kijima yang terlihat semakin tenggelam. Hiroko lantas mengatakan supaya ia tidak pergi dan ia mencoba untuk menarik, dan begitu juga dengan Tomoya. Dan Kijima mendorong mereka dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di suatu hari nanti, dan Kijima pun menghilang. Lalu Tomoya mengatakan bagaimanakah dengan puding karamelnya, padahal ia sudah berjanji akan membuatkannya pada dirinya. Esokan harinya di mana Tomoya dan sahabat-sahabatnya akan wisuda. Satu persatu mereka menyebut akan apa cita-cita mereka. Ketika akan giliran Tomoya, ia mengatakan bahwa dirinya akan menjadi seorang samurai. Lantas semua orang tertawa. Tetapi ibunya Hiroko begitu terharu dan bahagia. Saat mereka akan pulang, Hiroko mengajak anaknya untuk singgah sebentar di sebuah toko. Saat mereka sudah berada di dalam toko, Hiroko melihat sesuatu dan ia bertanya pada salah satu petugas toko di sana. Dan petugas tersebut mengatakan bahwa itu adalah kuskar, yaitu makanan penutup tradisional. Dan petugas tersebut pun menunjukkan orang yang mendirikannya. Sesaat Hiroko pun kaget di mana itu adalah Kijima sendiri, dan ia juga melihat sebuah gantungan ponsel yang ia pernah berikan pada Kijima dulu. Ia pun begitu sangat senang. Di lain tempat, ternyata Kijima telah kembali pada zamannya, di mana tepat di depan patung Buddha tersebut, dan ia juga terlihat begitu bahagia. Beralih pada Hiroko dan Tomoya, yang di mana mereka memakan puding tersebut, dan Hiroko mengatakan bahwa Kijima telah menepati janjinya. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat-sangat mengenakkan. Oke guys, itulah alur cerita film A Boy and His Samurai. Jangan lupa to subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya kita semakin semangat untuk membuat alur cerita berikutnya. Oke, see you next time. Horas!